Halo, assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Jelas ya? Andi? Apa Baik, kabarnya Pak Haji? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain? Lagi ngapain? Lagi ngapain? Lagi santai. Lagi santai. Iya. Terima kasih Pak Haji. Hari ini teman-teman Milagros Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu spesial di live podcast Milagros Indonesia Online. Jadi kita kedatangan tamu seorang direktur Milagros Indonesia, Kalau kita ngomongin prestasi, wah ini udah sudah kita nggak raguin lagi prestasinya beliau karena banyak sekali pencapaian beliau yang sudah diraih lewat bisnis Milagros, teman-teman sekalian. Dan saat ini beliau sudah hadir di live podcast Milagros Indonesia Online. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di live podcast Milagros Indonesia Online. Dan Pak Haji, apa kabarnya? Saya ulangi lagi. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat, ya Allah. Udah lama nggak ketemu sama Pak Haji ya. Iya ini lagi PSBB nih. PSBB. Tempat. Oh ya, Iya. Di Semarang sendiri gimana Pak Haji? Semarang sendiri gimana Pak Haji? Iya, di Semarang juga sama kondisinya sekarang lagi zona merah ya. Zona merah? Ya, zona merah. Iya, zona merah juga. Jadi kita pergerakannya terbatas. Pergerakan terbatas. Berarti Iya, otomatis pergerakan terbatas. kan biasanya nih Pak Haji aktivitas kan pasti lebih banyak offline ya biasanya. Berarti banyak Ya, dong schedule pertemuan pelatihan yang dibatalin. ya alhamdulillah kemarin dalam 1 bulan sebenarnya setiap hari, setiap Jumat, Sabtu, Minggu biasanya kita harus ngadain training, home sharing. Sekarang di cancel semua dulu. Gitu. Iya, di cancel semua dulu. Berarti seminar di RDC Semarang juga salah satunya yang rutin. Setahu saya kan di RDC Ya, Semarang tuh rutin ya. Grupnya Pak Andi ya nih rutin. bikin mereka seminar, bikin pelatihan dan lain-lain. Ya, Itu juga off berarti Pak Andi. off, ya off. Semua off. Jadi Oke. semua di acara-acara yang melibatkan orang banyak ya Mm-mm. kita kita istilahnya harus menganut uh, perintah dari pemerintah untuk menunda Melakukan, menunda. Iya, melakukan sesuai dengan anjuran pemerintah ya demi iya anjuran memberantas pemerintah. virus corona yang hari ini sedang merabak ya Pak Haji Betul, ya. betul. Kemarin Iya, juga iya. saya lihat statusnya Pak Haji ini menarik banget ya. Saya pikir ini juga bisa jadi sumber inspirasi teman-teman Milagros. Kayaknya Pak Haji sama grup juga sedang menggerakkan satu donasi ya. Betul. Ya, Iya, kemarin kita sama tim ya kan dengan adanya seperti ini gimana caranya supaya ada suatu kegiatan untuk mendukung pemerintah yaitu memberikan suatu donasi iya. bagi orang-orang yang mungkin tidak mampu ya Oke. seperti halnya masker ya kan untuk hand sanitizer seperti itu ya untuk supaya semuanya bisa aman lah ya kan Bisa kalau aman. semuanya sehat kan enak iya Amin ya Allah. Wah, ini inspirasi banget. Dan kalau boleh ya tahu, apakah teman-teman yang lain juga boleh ikutan berdonasi jika ingin berpartisipasi dengan Pak Andi gitu. Kalaupun siap. boleh, sumbernya nanti proses transfernya apanya itu lewat mana Pak Andi? Oh baik ya Heeh. mungkin selama ini yang saya lakukan adalah ada yang donasi berupa barang ya kan ada juga yang berdonasi berupa istilahnya uang Iya, transfer ya nanti iya. kita bisa berikan dalam bentuk barang ke orang-orang yang memang membutuhkan ya pasar istilahnya tujuan kita supaya mereka-mereka yang tidak mampu ya kan hari ini mereka kesulitan gimana caranya kita bisa berbagi sama mereka. Wow, keren banget. Jadi kalaupun nanti teman-teman mau ikut berpartisipasi, mungkin bisa ikut donasi juga di tempatnya Pak Andi Bawono ya, berarti ya? Ya, baik, ya. Iya. Bisa nanti Eh, bisa hubungi saya atau mungkin tim donasi nanti. Ya. ya teman-teman ini sangat menginspirasi sekali karena memang banyak orang yang hari ini juga perlu uluran tangan ya Pak Haji ya, perlu uluran tangan, apalagi tenaga-tenaga medis yang hari ini juga ada di garda yang paling depan
Untuk merawat para pasien COVID-19 ini mereka juga perlu sekali bantuan, bukan hanya dari pemerintah tapi dari masyarakat yang ingin membantu. Nah, sekarang perkembangan si COVID-19 ini, Pak Haji, di Semarang sendiri itu, saya setahu Pak Haji gitu, apakah memang angkanya signifikan atau memang maksudnya masih biasa gitu? Ya, sementara masih biasa sih. Artinya masih belum begitu banyak, cuman harus kita waspadai karena sekarang kan banyak sekali orang-orang yang pulang kampung, ya kan? Pulang kampung, ya itu yang tidak terkontrol. Banyak juga orang pendatang seperti itu, sehingga kita harus tetap waspada. Maka dari itu saya menganjurkan ke teman-teman yang ada di Semarang, kalau seandainya ada saudaranya yang pulang, atau teman atau tetangga yang pulang seperti itu, yang dari luar kota, mungkin dari kota lain, paling tidak harus selalu dikontrol supaya ya, semuanya bisa aman. Iya, betul. Jadi mengikuti teman-teman, anjuran pemerintah. teman-teman hari ini pasti ya semua pasti kenal nih sama Pak Andi, apalagi teman-teman Milagros Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan saya lihat tadi juga ada yang dari luar negeri juga sudah mulai bergabung, Pak Andi. Hari ini udah hampir sekitar 70 account juga sudah bergabung. Dan saya juga pengen Pak Andi juga menyapa semuanya teman-teman. Halo gitu Pak Andi. Ya, halo Milagroser Indonesia. Jadi banyak juga ya yang pengen tahu keseharian dari Pak Andi. Terus nanti juga saya yakin nih tips-tips dari Pak Andi untuk teman-teman Milagros Indonesia juga bisa jadi modal untuk mengembangkan bisnis Milagros di masa-masa kayak gini. Dan Pak Andi Bawono. Jadi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, di bulan ini sama bulan kemarin, itu pertumbuhan Milagros seperti apa Pak Andi? Di grupnya Pak Andi sendiri. Kalau kemarin Februari ya, Maret. Ya. Alhamdulillah Maret omsetnya naik hampir 2 kali lipat. Gokil, hampir 2 kali lipat Pak Andi. Iya, hampir 2 kali lipat. Oke, di masa saya excited banget dengernya gitu. Maksudnya di masa pandemi begini gitu kan ya, banyak sektor usaha yang lagi turun, tapi ya banyak juga Milagroser yang mengalami satu pertumbuhan yang signifikan. Salah satunya Pak Andi. Itu Pak Andi karena memang menurut Pak Andi ya, sudut pandang Pak Andi, sebelum masuk ke pertanyaan inti nih Pak Andi. Menurut Pak Andi, apakah memang produknya dibutuhkan? Itu kenaikan omsetnya apa karena memang demand tinggi itu karena orang jadi produktif gitu, jadi konsumtif itu minum Milagros? Jadi gini, saat ini orang itu bingung mau minum apa, mau kerja apa, seperti itu. Nah, kalau di Milagros kan air ya, ya kan, air ya. Artinya air itu dibutuhkan, air itu kan sumber kehidupan. Jadi ketika kita menjelaskan secara maksimal, ya kan, otomatis hasilnya juga maksimal. Kita berikan suatu edukasi. Jadi saat ini banyak orang, mungkin Indonesia bahkan dunia itu mengalami kepanikan. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga stamina, menjaga imun tubuh? Ya, salah satunya kita edukasi. Paling tidak kita harus konsumsi air putih sebanyak mungkin. Nah, air putih yang bagaimana? Nah, itu cocok sekali sebenarnya dengan air Milagros. Ya, jadi disitulah yang sebenarnya potensi buat teman-teman semuanya untuk sebenarnya Milagros ini dibutuhkan pada saat kondisi seperti ini. Iya. Berarti sebenarnya nggak ngaruh ya, Pak Andi? Sebenarnya nggak ngaruh, malah justru banyak orang yang membutuhkan. Oke. Ya, kan tinggal minum aja kan. Nah, untuk menjaga. Jadi kalau kemana-mana, ya kan, harus bawa air Milagros. Sehari minum berapa botol, ya kan? Pak Andi sekarang? Sekarang sehari bisa 6 botol, satu sendiri. 6 botol sehari. Belum keluarga. Iya. Ini kalau bonusnya nggak gede nggak mungkin nih bisa minum berapa botol sekian. Oke,
Pak Andi, sebelum kita buka sesi pertanyaan sama teman-teman, kayaknya juga teman-teman udah mulai gatel nih pengen nanya sama Pak Direktur Milagros Indonesia nih. Iya. Jadi saya tahan dulu pertanyaannya karena saya yang mau tanya dulu ya teman-teman sekalian. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru datang di live podcast Milagros Indonesia Online pada sore hari ini. Jadi bagi teman-teman yang mau tanya nanti, silahkan dicatat dulu pertanyaannya, ditahan dulu. Karena sebelum teman-teman nanya, saya dulu dong yang nanya. Karena yang mau belajar hari ini kan saya juga, benar nggak? Iya. Kayak gitu. Jadi, Pak Andi, sekarang hampir mirip dengan tadi, cuman mungkin ini lebih ke perspektif ya, perspektifnya Pak Andi. Jadi Pak Andi, Ya. sekarang banyak sektor usaha kan lagi terjun bebas nih akibat dari pandemi global. Terus menurut Pak Andi sendiri, bisnis Milagros kan tadi peluangnya bagus. Tadi Pak Andi udah sedikit cerita gitu kan seperti apa saat ini. Nah, kira-kira nih buat maksudnya gini, kenapa ini bisa jadi peluang Pak Andi? Jadi gini, ketika setiap kondisi keadaan itu ketika kita punya setiap orang itu kan pasti punya masalah. Ya. Ya kan, setiap orang punya masalah. Nah, kalau kita hanya berpikir masalah, yang terjadi kita akan menemukan masalah. Ya kan? Jadi bagaimana kita mencari solusi pada saat ada masalah. Oke. Ya kan? Jadi bagaimana caranya kita cari solusi dengan kondisi seperti ini, dengan keterbatasan seperti ini. Ya, artinya saya lihat Milagros punya potensi. Kenapa? Karena kita bergerak di bidang kesehatan. Oke. Ya kan? Dan produk kita air. Ya, saya percaya suatu saat Milagros itu benar-benar boom. Ini saat ini, ya, ketika ada masalah, inilah Milagros. Kita bisa share mengenai kesehatan yang sesungguhnya. Jadi ternyata demand-nya naik ya, Pak Andi ya? Iya, naik. Ya kan? Jadi tergantung diri kita. Iya. Ketika kita nyarinya masalah, kita taunya masalah ya ketemunya masalah. Tapi kalau kita cari solusi gimana nih? Ini seperti ini, nggak bisa bergerak, solusinya gimana nih? Ya kan? Omsetnya turun, solusinya gimana nih? Nah, jadi harus cari solusi. Ya, tadi mengenai kesehatan. Yang kedua, saat ini banyak sekali PHK di perusahaan-perusahaan. Ya kan? Iya, benar itu. Di perusahaan-perusahaan banyak PHK. Iya, benar. Banyak banget itu, Pak Andi. Ya, yang luar biasanya Milagros kan nggak ada PHK. Malah menerima sebanyak mungkin, ya kan? Ya, potensi orang untuk masuk itu besar sekali nih. Kenapa? Iya. Orang butuh solusi. Gimana caranya mereka harus tetap dapur itu mengebul. Ya kan? Gimana nih? Kerja apa ini? Bingung. Usaha apa ini? Bingung. Kenapa Kak kita memberikan solusi? Milagros bisa online. Bisa. Betul. Ya, jadi menurut saya, pesan saya, Anda harus percaya bahwa Milagros itu sudah tepat. Tinggal kitanya, sukses ada di kita. Ya, saya sepakat. Ya kan? Saya sepakat dengan Pak Andi. Jadi Pak Andi, tadi saya highlight statement Pak Andi ya. Ini menarik banget buat kita highlight dan kita tanyakan maksudnya gini. Kata Pak Andi tadi bilang, di masa-masa kayak gini, kita harus fokus terhadap solusi. Nah, menurut Pak Andi sendiri gitu, otomatis bagi teman-teman yang hari ini berpikir bagaimana caranya untuk dapetin solusi, apakah memang di masa-masa kayak gini tuh komunikasi tuh penting banget ya? Penting banget ya sih sama upline konsultan dan grup segala macam dan lain-lain? Memang, jadi gini, saya saat ini fokus saya adalah orang-orang yang sudah pernah konsumsi Milagros. Tapi mungkin lama mereka tidak konsumsi lagi. Atau sudah punya jadi agen, atau sudah jadi member Milagros, tapi mungkin mereka belum konsumsi lagi. Coba di follow up. Ya kan? Di follow up. Karena saya tahu mereka juga butuh solusi, cuman belum begitu paham. Maka dari itu, ya follow up lah pelanggan-pelanggan lama Anda.
mitra-mitra lama Anda yang mungkin sudah tertidur lama. Nah, inilah solusinya. Benar-benar sepakat Pak Andi. Iya, itu. Ya kan, daripada kita mencari yang mungkin yang baru-baru atau bagaimana, coba dimaksimalkan follow up mungkin pelanggan-pelanggan lama. Karena saya banyak sekali menemukan pelanggan-pelanggan lama yang akhirnya bangkit. Iya, konsumsi yang hanya cuma satu dus, tapi kalau dikalikan wah, luar biasa itu. Kayaknya pelanggan Pak Andi ini banyak banget ya, pelanggan Pak Andi. Saya tuh pernah naik ke RDC Semarang, teman-teman. Ini yang saya suka dari Pak Andi ya. Dia kan sekarang posisinya udah jadi seorang director. Waktu saya pernah main ke Semarang, di RDC Semarang, saya ketemu beliau. Beliau emang lagi mau bikin seminar. Itu masih sempet-sempetnya beliau prospek dan sponsorin orang baru. Jadi emang itu bagian dari kebiasaan Pak Andi. Iya. Jadi seorang director pun harus sponsori baru ya? Iya, harus sponsori baru. Jadi artinya dimanapun letak kita, siapapun diri kita harus mensponsori orang baru. Supaya apa? Supaya semangatnya baru terus. Iya, saya sepakat kalau yang ini. Benar, saya sepakat supaya juga tidak zona nyaman. Kebanyakan kan rata-rata orang yang sudah levelnya tinggi itu zona nyaman, tidak sponsori lagi. Sponsori lagi lah. Pak Andi, kalau boleh tahu ya, ini sedikit buka dapur ya Pak Andi. Nggak apa-apa ya. Pak Andi tuh kalau sebulan tuh biasanya rata-rata aja gitu. Sponsorisasi tuh berapa orang sih yang paling produktif? Jadi gini, tergantung level peringkatnya. Jadi kan di Milagros tuh saya bagi 3 level ya. 3 ya. Oke. 3 level. Teman-teman, ya, level dicatat pertama. Dicatat ya. Teman-teman dicatat ya. Ini penting nih. Kita dapat tips nih dari Pak Andi nih. Oke, silakan Pak Andi. 3 level ya. Level pertama itu dari mitra sampai Leaders Club Qualified. Itu level pertama. Leaders Club Qualified. Ya, level mitra sampai Leaders Club Qualified. Ya. Strategi saya untuk level pertama 70% sponsori orang baru. Oke. Sponsori, pokoknya tugasnya adalah sponsori orang baru itu 70% tugasnya. Sampai Leaders Club Qualified. Leaders Club Qualified. Ya. Berarti 70% waktu energinya itu difokuskan untuk sponsorisasi sampai Leaders Club Qualified. Ya, sponsori orang baru, ya. Terus 20% untuk pembinaan. 20% untuk pembinaan. Wah, teman-teman langsung dapat tips nih. Teman-teman langsung dapat tips nih. Ya. Oke. Terus 10% motivasi. 10% motivasi. Oke. Ya. Iya. Ya, itu level 1. Level 1 ya. Oke. Ya, level 1 itu ada mitra, leaders, core leader, Leaders Club Qualified. Leaders Club Qualified. Ingat ya teman-teman, qualified. Qualified ya, qualified. Kalau belum qualified ya tetap fokusnya adalah sponsori baru maksimal apa istilahnya 70% itu waktunya untuk mensponsori orang baru, pelanggan. Lalu step kedua apa? Step kedua level 2 itu Leaders Club Qualified sampai Manager Qualified. Manager Qualified. Oke, ini buat saya nih. Ya, Leaders Club Qualified, posisi Leaders Club Qualified sampai Manager Qualified. Nah, itu 30% sponsori orang baru. 30% sponsori orang baru. Ya. Okay. 60%-nya pembinaan. Berarti kalau sampai manajer qualified pun, ini intensitas sponsorisasinya bisa sampai 30% ya? Masih 30% gitu ya? 30%. Ya. Kalau mau produktif 30%. Ya, Andi ya? Iya. Terus 10% motivasi. 10% motivasi. Ya. Jadi peringkat Leaders Club, eksekutif qualified. Nah, kalau sudah masuk manager qualified sampai director qualified, ya kan, sponsorinya 10%. 10%. Ya. Wow. Kalau jadi kalau manager qualified, manager qualified sponsorinya 10%. Jangan dibalik. Iya. Jangan dibalik, ya kan? Manager qualified sponsori 10% sampai director qualified 10%. Terus 20%-nya pembinaan. 70%-nya motivasi.
Oke. Ya, Berarti ini nih yang dilakukan Pak Andi nih. Sekarang Pak Andi juga bisa sampai director. Peringkatnya ya, director itu karena sponsorisasinya juga terus ya, Pak Andi ya, ya, nggak pernah terus berhenti ya. ya, nggak pernah berhenti. Pokoknya ada kesempatan ketemu orang baru, ya kan, kita tawarin Milagros. Mau jadi Oke. pelanggan atau mau jadi pebisnis. Pelanggan kita layani pelanggan. Oke, Seperti Pak itu. Andi, sebelum kita lanjut nih, kayaknya kita juga baru kedatangan guru-guru kita. Salah satunya nih, saya lihat di monitor ada Pak Teddy Darussalam. Selamat Oh, sore Pak Teddy Darussalam. selamat Selamat datang Pak datang di Dadi. di live podcast di Laris Indonesia Live. Saya juga lihat nih ada Pak Ulum, Pak Ulum juga Oh, baru Pak gabung nih. Ulum. Iya, Iya. Selamat datang salam. Pak Ulum dari Ya, selamat Jepara. datang. Tadi ada Bu Rina, Bu Ninik, Bu Wina, terus siapa lagi tadi? Eh banyak ya, banyak nih Pak Andi. Ini udah hampir Ya, 150 account kita hari ini. Nggak kerasa, nggak kerasa. Terus tadi menarik ya. Jadi ternyata seorang Pak Andi Bawono sampai detik ini, walaupun sudah sampai peringkat direktur, beliau masih sponsori orang baru, teman-teman sekalian. Ini perlu di-highlight, perlu digarisbawahi oleh teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang hari ini mungkin belum sampai peringkat direktur, ya jangan dulu berhenti sponsorisasi karena seorang direktur pun iya. masih mensponsorisasi orang baru sampai detik ini. Kayak gitu. Dan Pak Andi, masuk pertanyaan selanjutnya gitu. Sebagai seorang pengusaha dan seorang profesional network marketing di Milagros, ini saya lihat Pak Andi ini sudah sukses banget berkarir di Milagros gitu. Dan sudah menjadi sumber inspirasi buat teman-teman Milagros Indonesia. Lalu menurut Pak Andi, mentalitas apa yang harus dimiliki oleh kita, menurut Pak Andi nih, mentalitas apa yang harus dimiliki oleh kita agar kita tetap bisa berkembang di masa-masa kayak gini gitu. Kan banyak nih Pak Andi yang ya wajar nih kalau mentalitasnya begini gitu, bukan begini Pak Andi gitu. Mentalitasnya begini, kena dampak kayak gini malah jadi ngeluh, jadi kendor segala macam dan lain-lain. Nah sekarang apa sih menurut Pak Andi ini mentalitas apa yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur, distributor Milagros yang sukses gitu? Saya boleh izin sebentar, saya mau nunjukin buku yang Oh iya, membuat boleh. saya Ya, mentalitasnya sampai sekarang masih terbangun. Sebentar ya. boleh. Teman-teman kita tunggu ya. Kita tunggu Pak Andi. Kita tunggu Pak Andi. Kayaknya Pak Andi mau mengeluarkan tools. Mau mengeluarkan tools nih sampai Pak Andi masuk ke dalam lagi. Buat apa? Buat kasih share sama teman-teman. Jadi sambil nunggu Pak Andi, saya ucapkan selamat datang buat teman-teman eh Milagros Indonesia yang baru hadir. Oke, beliau, wah, beliau udah datang lagi nih. Oke. Ya, oke. Siap. Nih Halo. teman-teman udah nunggu Ya, nih. Sampai oke. tadi sampai ke dalam excited banget saya lihatnya. Jadi beneran ini serius banget nih teman-teman ya. Ini tadi juga ilmunya udah keluar ya. Itu dalam banget. Nah, sekarang Pak Andi mau kasih kasih perspektifnya Pak Andi. Gimana caranya membangun mentalitas di masa-masa kayak gini? Silahkan Pak Andi. Baik. Buat teman-teman semuanya, ya. Kalau kita ingin menjadi entrepreneur sejati, paling tidak kita harus mencari ilmunya. Mungkin saya bisa bertahan sampai sekarang ini, salah satunya adalah saya selalu baca buku ini. Bukunya sama. Iya. Udah sama nih bukunya nih. Mungkin, mungkin ada orang-orang yang belum pernah membaca buku ini. Iya. Ini yang membuat saya mentalnya akhirnya bisa seperti ini. Jadi dulu sempat pernah down juga, pernah Kenapa tuh Pak jadi Andi? GAM, gerakan anti MLM dulu. Gerakan anti MLM. Iya. Berarti sempat anti ya sama MLM ya? Sempat Iya, anti. Udah sempat. bete banget kalau dengerin MLM Ya, tuh gimana gitu ya? ya, karena saya belajar bisnis network marketing itu sebenarnya sudah lama ya. Cuman belajar sih. Jadi bagi orang teman-teman yang baru, ya jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena nggak tahu, saat ini kita belajar, mungkin 2-3 tahun kita akan panen. Mungkin 5 tahun lagi akan panen. Mungkin 6 tahun lagi akan panen. Atau mungkin 10 tahun lagi akan panen.
Yang terpenting jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu penting. Ilmu itu seperti air ya, datang dari atas ke bawah. Ya kan? Jadi bisa mungkin buat teman-teman yang baru, yang mungkin atau mungkin yang lama ya, Anda harus punya impian besar. Ya kan? Karena di bisnis apapun, selain Milagros pun juga sama. Artinya harus punya mental. Ya, mentalnya apa? Kita harus punya impian. Jadi ketika kita down, ketika kita jatuh, kita lihat impian kita. Kita lihat tujuan kita. Ya, ya ini adalah sebuah proses yang sebenarnya panjang. Cuman kadang orang kan melihatnya saat ini ya, ketika kondisi sudah berhasil kayak gini, ya kan? Lihatnya enak gitu ya, Pak Andi tuh sekarang enak banget sih gitu kan ya. Udah 3 bulan ke luar negeri. Dengar-dengar nih, nanti kita tanya nih penghasilannya Pak Andi gitu, kalau boleh dijawab sama Pak Andi gitu. Terus sekarang asetnya juga udah terus bertumbuh, bisnisnya juga distributornya di mana-mana, mungkin sampai luar negeri gitu kan, ngelihatnya enak. Padahal perjuangannya untuk bangun punya mentalitas yang sama seperti Pak Andi sekarang ini butuh proses ya Pak Andi berarti ya? Butuh proses, betul. Apapun bisnis itu pasti membutuhkan proses. Ya kan, kadang proses itu menyakitkan, kadang. Oke. Ya. Menyakitkan Pak Andi. Kadang proses menyakitkan ya. Ya, dicibir, dihina, ya kan. Kadang orang dan biasanya orang yang mencibir, menghina itu kadang orang-orang sekeliling kita, orang dekat kita, saudara seperti itu, yang mereka tidak mendukung, tapi malah kadang menjatuhkan. Nah, tidak mendukung. Kenapa? Karena mereka tahu latar belakang kita. Oke. Jadi orang-orang di sekeliling kita tahu latar belakang kita. Ya, apa yang harus kita lakukan ketika posisi seperti itu? Ingat lagi sama impian. Ya kan? Impian kita apa? Ya, jangan sampai kita kalah sama orang-orang yang mencibir kita. Kalau kita kalah sama mereka, malah justru mereka tertawa. Tuh kan, katanya gitu. Nah, ya kan? Nah, tapi harus tadi, sekali lagi harus punya impian, harus punya tujuan yang jelas. Karena impian itulah. Pak Andi, maaf dipotong ya Pak Andi, maaf dipotong. Berarti hatersnya banyak gak sih Pak Andi? Ya, haters alhamdulillah. Kan orang yang menyayangi kita, ya Pak Andi ya. Orang yang menyayangi kita karena ingin melihat kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin caranya memberikan masukan tuh dengan mengkritik, ya nggak Pak Andi ya? Betul. Kira-kira banyak nggak sih haters itu? Ya banyak Pak. Jadi orang-orang yang istilahnya sebenarnya mereka menginginkan kita itu ketika kita dihina itu pengen mengingatkan kita segera sukses. Ini di highlight nih, haters itu pengen melihat kita segera sukses, makanya harusnya kitanya ya bersyukur kalau punya haters ya. Iya. Diingetin terus ya. Betul, diingetin terus. Kapan nih? Kapan keluar negeri? Kapan beli mobil? Kapan ini? Wah, banyak sekali. Ini Pak Adi, ini juga General Marketing Milagros Indonesia juga baru gabung ini. Ada Pak Adi Wijaya Gumai, katanya. Mantap, katanya. Iya. Selamat datang Pak Adi. Ya, selamat bergabung Pak Adi. Selamat sore. Oke. Dilanjut Pak. Siap. Jadi gini, pesan saya, memang mental itu nomor satu. Mental itu nomor satu, ya. Karena apapun bisnisnya, kalau kita nggak punya mental, kita mau jalan dulu, kalau orang tidak punya mental, dia akan mundur. Apa iya, apa bisa dengan kondisi seperti ini? Apakah saya bisa, apakah saya mampu? Ya kan? Maka dari itu, kita harus tumbuhkan mental, mindset. Ya. Makanya, iya, di buku inilah Anda akan belajar. Ini yang membuat saya bisa seperti ini. Ini saya baca dari tahun 2004. Wah, gila, 2004 udah berapa tahun ini? Nah, berarti udah bolak-balik bacanya ya Pak Adi? Iya, saya sudah bolak-balik. Ya, saya sempat down juga. Ini buku saya baca
setiap saat, tapi nggak sukses-sukses. Teman-teman, ya siapa tahu teman-teman hari ini lagi ngalamin kayak Pak Andi gitu kan ya. Saya udah baca Ya, buku tapi kok belum sukses. Tapi ternyata Pak iya. Andi bisa sukses sekarang. Itu Nah, kenapa itu bisa begitu Pak Andi? Apa yang ya melatar belakangi apa mindsetnya gitu? Nah, kebanyakan orang ketika sudah belajar, punya ilmunya, tapi jarang dipraktekkan. ini masalahnya. Iya, masalahnya itu. Saya sudah belajar, saya sudah sekolah, saya sudah ikut training. Iya. Setiap kali saya ikut training beberapa kali, tapi kok nggak sukses-sukses? Ya, karena tidak dipraktekkan. Dan Ini masalah. dipraktekannya mungkin hanya sekali, 2 kali mungkin, atau 3 kali. Padahal untuk sukses itu harus berulang kali kita mempraktekannya. Sampai kapan kita praktek? Sampai Anda benar-benar sukses. Berarti Pak Andi gak ada yang namanya gagal ya? Kalau praktek nih, kalau praktek terus nggak sesuai hasilnya, nggak sesuai harapan, kita mesti ngapain biasanya Pak Andi? Ya, ketika kita praktek mungkin harapannya kurang, jangan disalahkan. Artinya mungkin ilmu kita yang kurang. Konsultasi lagi. Oke. Konsultasi Iya, lagi. mungkin Iya. strategi kita yang mungkin kurang pas. Kita konsultasi lagi. Kembali lagi kita harus lihat impian kita. Ya kan? Ya, karena saya melihat beberapa orang yang mungkin nggak ada orang gagal, yang ada adalah berhenti terlalu cepat, berhenti terlalu awal. Ya kan? Kalau kita ingin berhasil di suatu bisnis, itu butuh namanya konsultasi. Sering komunikasi dengan upline-nya, sering komunikasi dengan mitra-mitranya, disapa mitra-mitranya, ya, bukan sekedar di WA, bukan sekedar di SMS, ya, telepon, ya kan, berbicara, ya, telepon. Benar. Pak Adi, saya masuk step pertanyaan selanjutnya Pak Adi ya. Ya, baik. Next question. Di masa-masa pandemi kayak gini tuh, kita kan sama-sama tahu nih Pak Andi, kita disarankan tadi kan di awal, kita disarankan sama pemerintah untuk work from home, artinya bekerja dari rumah. Terus otomatis kan aktivitas offline itu otomatis dibatasi. Nah, Pak Andi punya tips nggak dibuat teman-teman biar bisa tetap eksis gitu? Ya. Padahal kan harus kerja dari rumah nih, kayak gitu. Baik, tips saya ketika kondisi seperti ini, yang saya lakukan adalah saya bikin video, ya kan, buat teman-teman bikin video. Jadi videonya itu untuk demo, video itu untuk menerangkan Milagros. Nah, video-video ini yang nanti bisa di-share ke mitra-mitra baru. Jadi kita prospek pakai video kita. Jadi kita bisa share ke mungkin ke WA, Facebook. Itu bukan videonya orang, tapi videonya kita. Jadi orang akan jauh lebih percaya. Oh, ini nih teman-teman tipsnya ya. Sambil mengisi kegiatan di rumah, teman-teman bisa belajar untuk bikin video. Video apa aja sih yang berhubungan dengan Milagros ya, Pak Adi ya? Betul, ya. Jadi itu salah satunya seperti itu. Kita saat ini online, ya kan. Ada misalnya seandainya harus offline, ya paling tidak kita harus kemana-mana pakai masker nih. Nah ini untuk kalau harus nih, kalau misalnya terpaksa harus urgent banget ya offline, ya urgent, kita ngantar barang yang mungkin tempatnya tidak terjangkau dengan angkutan, ya kita antar, kita harus tetap pakai masker dan ya pakai bawa spray Milagros, ya kan, kemana-mana ya untuk diri kita seperti itu ya. Harus selalu menjaga diri ya. Untuk hand sanitizer kita harus jaga diri untuk mendukung supaya tidak terjadi penyebaran terlalu banyak seperti itu. Betul, sepakat saya Pak Andi, sepakat. Nah, Pak Andi, berarti kalau di rumah jangan rebahan doang ya. Iya, harus gimana caranya mencari solusi ya.
lebih maksimal lagi mungkin bagi mitra-mitra yang sudah punya mitra atau punya pelanggan, follow up mereka, telepon mereka, ya follow up. Jadi lebih rajin follow up jadinya ya Lebih pelanggan-pelanggan. rajin follow up, itu lebih efektif. Lebih Karena efektif ya. omset, iya lebih omset naik itu karena pelanggan lama. Iya 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 iya. Wah, dapat ilmu nih Ya, teman-teman dari Pak Andi. Jadi jangan pernah males follow up. Karena kan follow up mitra-mitra lama juga bagian dari silaturahmi ya, membangun iya, silaturahmi ya, lewat Andi ya. lewat by phone, di telepon, gimana kabarnya, terus edukasi tentang Milagros dengan kondisi seperti ini, ya kan? Apalagi banyak sekali saat ini pemutusan hubungan pekerja, PHK, solusi buat Milagros malahan. Jadi kalau saat ini banyak orang di PHK, malah Milagros menerima sebanyak mungkin lowongan ini. Jadi membuka lowongan distributor baru Iya, seluruh betul. Indonesia. Seluruh Indonesia. Makanya harus cari solusi kan gitu. Oke. Pak Andi, di masa-masa kayak gini lebih banyak orang juga lebih banyak produktif di eceran atau enggak sih? Menurut Pak Andi sendiri? Tergantung kondisi orang tersebut. Jadi Oke. kalau orang tersebut memang kemampuannya harus ngecer, ya ngecer. Tapi kalau kemampuannya memang dia memang mampu untuk lebih istilahnya 1 dus, 2 dus, ya nggak apa-apa. Ya kan, karena ini Hmm. memang dibutuhkan, Milagros itu dibutuhkan. Oke 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 oke. Tergantung penjelasan kita. Jadi keyakinan kita terhadap produk itu bagaimana. Makanya kalau Anda ingin melatih mental, Anda harus melatih juga keyakinan Anda. Wah, ini nih, Ya kan? bener. Jadi kalau teman-teman mau melatih mental, kata Pak Andi nih, harus melatih keyakinannya dulu, gitu kan ya. Iya, Gimana betul. customer mau yakin kalau kita ini juga nggak yakin dengan apa yang mau kita tawarin, gitu ya Pak Andi ya. Iya, betul, betul. Kan Sepakat banyak sekali. nih Pak Andi yang nggak yakin. Gini loh Pak Andi, kemarin juga sering denger. Saya tuh mau broadcast, mau sharing sama teman-teman, sama pelanggan, malu gitu kan. Terus apa namanya, takut takut nggak diterima. Maksudnya nggak diterima tuh takut mereka merasa risih. Menurut Pak Andi tuh kira-kira itu sikap yang tepat atau enggak sih gitu kan? Kan kita berasumsi berarti kan ya. Menurut Pak Andi Iya, gimana? betul. Menurut saya ketakutan itu harus dihadapi. Hmm, Kita akan, iya. Jadi ketika kita takut mau SMS seseorang, ketika kita hmm, takut mau WA seseorang, ketika kita hmm, takut mau telepon seseorang, itu hmm. ketakutan itu kalau tidak dihadapi akan akan mengikuti kita terus. Jadi Oke. harus dihadapi. Ketika misalnya kita takut ketemu si A, kita Hmm, telepon si A. hmm, Ketika kita telepon, ya kan, nadanya baik, nah, hmm, otomatis kan ketakutan yang tadinya hanya sekedar perasaan kita, akhirnya kan tidak terjadi. Itu hmm. hanya masalah perasaan kita aja, ketakutan diri sendiri, ya kan. Makanya harus Tuh, dihadapi, harus dihadapi. teman-teman denger tuh kata Pak Andi. Takutnya tuh cuma di pikiran doang gitu, belum tentu Ya, kejadian. iya belum kejadian. Jadi kadang-kadang yang bikin kita nunda tuh bukan karena kita nggak bisa Pak Andi berarti ya. Itu karena cuma Betul, rasa khawatir ketakutannya terlalu tinggi akhirnya ya nggak mulai-mulai gitu ya. Yang betul, tadinya mau ya. follow up mitra, nanti dia tuh kalau saya telepon enak nggak sih gitu kan ya. Akhirnya nggak jadi telepon gitu. Padahal bisa jadi itu peluang repeat order. Benar nggak sih Pak Andi? Peluang, iya peluang. Jadi ya kita berpikir siapa tahu dari 1 dus orang yang tadinya mungkin kita takut, siapa tahu bisa jadi 1.000 dus. Wah, Siapa tahu benar. bisa jadi 2.000 dus. Siapa tahu, kita nggak tahu. Iya, 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 Makanya iya, saya sepakat hadapi itu Pak Andi. ketakutannya. Iya. Jadi buat teman-teman semuanya, ketika kita mungkin minder, takut, itu sebenarnya hanya masalah pikiran kita aja. Ya kan? Artinya butuh konsultasi, butuh komunikasi lagi. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, berarti kita harus baru mulai nanti 5 tahun, 10 tahun lagi. Tapi kalau kita memulai dari sekarang, siapa tahu 5, 10 tahun kita sudah menikmati. Oh, oke. Berarti kalau kita menunda, sebetulnya kita sedang menunda masa depan kita. Ya, Iya kan ya betul. Pak?
Kalau kita mulai dari sekarang, siapa tahu kita bisa mempercepat impian kita, gitu ya Pak Andi ya? Betul, ya. Iya. Tadi juga saya highlight tuh kata-kata Pak Andi. Selalu bilang balik lagi konsultasi. Berarti tuh konsultasi itu emang bagian dari hal yang fundamental di bisnis ini ya, yang paling dasar banget di Betul. bisnis ini ya, Pak Andi ya. Seberapa Ya, penting sih betul. Pak Andi konsultasi itu Pak Andi? Sangat penting sekali, ya kan? Karena konsultasi bagian dari komunikasi. Ketika kita nggak pernah konsultasi, kita nggak pernah komunikasi, otomatis tidak ada masukan yang positif buat diri kita. Ibarat sebuah mobil sering dipakai tapi nggak pernah diisi bensin, otomatis Ya kalau mogok. habis Nah, bensinnya gitu nggak kan? bisa jalan Pak Andi. Iya, makanya kan butuh namanya konsultasi, butuh namanya isi bensin, komunikasi dengan upline, komunikasi dengan leadernya, komunikasi dengan mitra-mitranya. Ya, semuanya jalan atau tidaknya itu tergantung diri kita. Komunikasinya bagaimana. Saya yakin ada orang yang jalan cepat, ada orang yang belum jalan, ada orang tidak jalan karena semuanya itu hubungannya dengan komunikasi. Iya. Jadi uh, ya kita sama-sama tadi dengar ya teman-teman dari Padi bahwa konsultasi itu benar-benar penting, manfaatnya banyak banget, bahkan itu bisa Betul. berdampak memberikan dampak yang lebih signifikan lagi sama pertumbuhan bisnis. Terus Pak Andi, kan ada juga ya orang yang member-member nih yang gini, saya mau konsultasi nggak enak sama plan, takut ngerepotin, takut gini, takut gitu dan lain-lain. Itu menurut Pak Andi sendiri, kalau pikiran-pikiran gitu tuh sebenarnya bikin kita maju nggak sih? Kan otomatis konsultasinya jadi nunda. Iya, Belum itu apa-apa kan udah salah asumsi gitu sama satu, plan. semua tergantung pikiran kita. Kalau kita berpikir selalu negatif terhadap upline, kita negatif terhadap mitra, kita komunikasinya kurang lancar, itu akan yang rugi kita. Oh, Yang rugi rugi kita ya Pak kita. Andi? Iya, ya kan. Iya. Kalau upline kita kan punya tim yang besar, ya kan. Yang rugi kita kalau kita nggak komunikasi. Kalau kita nggak Dan komunikasi dengan mitra, ya yang rugi juga kita. Kenapa? Siapa tahu mitra kita itu benar-benar orang-orang potensi, cuman karena komunikasi kurang lancar sehingga yang membuat akhirnya mitranya tidak jalan. oke. Ini menarik saya highlight nih dari apa yang dibahas sama Pak Andi. Jadi upline juga tetap berusaha untuk membangun komunikasi, dan Ya, sebagai downline pun harus membuka dan membangun juga komunikasi ke atas gitu ya. Jangan betul, betul. ya sama-sama harus bersinergi ya berarti ya Pak Andi ya. Ya, betul. Oke. Teman-teman ini wah keren banget. dapat ilmu banyak hari ini dari Pak Andi. Jadi sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya mau buka sesi pertanyaan nih Pak Andi ya. Jadi tadi ada beberapa yang sudah tanya Pak Andi gitu. Nanti sebentar saya munculkan di monitor Pak Andi. Ini pertanyaan Ya, dari Istiqomah Tenan. Idin bertanya Pak, cara follow up mitra yang belum percaya diri untuk promosi atau memperkenalkan Milagros katanya. Gimana tuh Pak Andi? Tipsnya dari Pak Andi. ya tips saya mungkin buat teman-teman yang memfollow up mitra yang belum percaya diri, ya sering latihan Ya. latihan di depan kaca. Iya, itu pernah saya lakuin. Iya kan? Kita ngomong sendiri, kita follow up diri Iya. kita sendiri, ya kan? Ya, dilatih. Ya, karena kadang orang itu kan jarang ketemu orang sehingga dia tidak pernah berhadapan dengan mukanya orang, makanya berhadapan dengan mukanya sendiri, ya kita ngomong sendiri. Jadi kita bisa lihat latihannya. Nih kita udah pede apa belum? Iya, Sudah meyakinkan atau belum gitu ya? Omongannya udah iya, enak didengar atau belum gitu ya Pak Andi ya? iya, diulangi terus kan. Kalau di kaca kan kita demo sendiri, kita bagaimana kita follow up seperti itu kan lebih percaya diri. Nah, nanti yang setelah berlatih nanti ya, setelah berlatih ya otomatis nanti butuh namanya pendampingan, ya kan? Nah, pendampingan pada saat online seperti ini itu kan kita bisa video call, misalnya nih ketemu Iya, satu orang, kita video call bisa 3 orang kan bisa, 4 orang kan betul. bisa, ya Betul. kan, didampingi video call pendampingan follow up-nya kan didampingi
dengan Oke, apply-nya. oke, 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 oke. Iya, Ya iya, kan? iya, 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 Misalnya iya. kan video call Hmm. ada apply-nya juga jadi mendukung. Ya kan? Bisa juga Oke, kan saat ini iya. Jadi banyak sih sebenarnya teknologi yang bisa kita manfaatkan saat ini. betul. Betul, Pak Andi. Salah satunya ini yang lagi kita manfaatkan teknologinya ya untuk Iya. silaturahmi sama teman-teman Milagros Indonesia. Jadi semoga ini pertanyaannya tepat sekali nih. Pertanyaannya, jawabannya tepat sekali nih. Jadi Bu Istiqomah tinggal latihan, biar percaya diri, diulang-ulang terus kata Pak Andi gitu kan ya. Jadi nanti tinggal pakai tools, dimanfaatkan alat bantunya semacam kayak WhatsApp, video call dan lain-lain. Terus Ya. minta bantu sama upline-nya juga untuk dikuatkan kayak gitu. Oke, makasih Pak Andi. Kita Ya. lanjut ke pertanyaan berikutnya. eh ini karena banyak, kita pilihin aja Pak Andi. Iya, 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 iya. Nih Pak Andi, saat ini kita di lockdown, katanya lockdown. Gitu. Susah mengantar atau mengambil produk. Gimana ya solusinya katanya? Ya. Ya. Saat ini mungkin ketika ada lockdown seperti itu ya mungkin kan kita yang misalnya nganter susah kita bisa pakai GoSend ya atau Gosen. pakai GoSend dari apa ada ojek online seperti itu kan kita bisa lakukan itu sebenarnya Iya, iya. uh, itu hanya masalah pola pikir sih Iya, iya, ya kan benar, 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 benar ya Pak Andi. masalah pola pikir Iya, ya kan ketika kita punya masalah ini kita harus cari solusi bagaimana ya kan ya kita cari solusi bagaimana caranya supaya produk itu sampai hmm. ya semua itu pasti ada solusinya ya kan? Selama kita Bisa pakai berpikir solusi ya. ya iya Ya. kita bisa pakai ojek online gimana caranya mungkin apa kalau seandainya tidak bisa pakai ojek online ya barangkali kita mungkin minta surat keterangan dari RT Ah, untuk iya, 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 pengantaran. iya. Iya, itu yang kalau seandainya itu harus dilakukan, harus dilakukan. Cuma memang Kan apa untuk yang dikatakan sama Pak Andi ini benar 100%. Kenapa? Karena saya juga ngalamin gitu di masa-masa kayak gini kalau ngirim tuh pakai transportasi online, Pak Haji. Gitu. ya, betul. Jadi sekarang sering banget tuh transportasi online datang ke rumah ngambil barang, ngambil Milagros. Jadi orangnya tak Hmm, suruh ambil pakai transportasi online gitu. Dari rumah ambil barang kirim, 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 kirim. Ya itu juga buat bantu para driver-driver ojek-ojek online kan ya gitu ya. betul. Saat ini kan ojek online juga nggak bisa apa? Karena beberapa kota kan nggak bisa naikin penumpang kan, dia hanya Iya, mengantar barang-barang aja kan masih boleh, betul. Iya. ya kan? Nah ini masuk pertanyaan berikutnya Pak Andi. Pak Andi ketika kita menjual ecer Ya. satu ya atau satu botol, ketika mereka merasakan healing krisis yang mengakibatkan mereka komplain, bagaimana cara menyikapi hal seperti ini? Katanya. Jadi ada yang healing krisis, terus mereka komplain katanya. Gimana cara nyikapin ya Pak Andi? Biasa itu yang komplain itu biasanya belinya 1 botol, 2 botol, 3 botol. Udah hafal nih kalau Pak Andi nih. Saking Iya, udah seringnya apa? setiap hari. Satu, 1 botol, 2 botol, 3 botol. Tapi luar biasa sebenarnya. Ketika mereka sebenarnya kalau kita tahu edukasi, kalau ada orang yang konsumsi Milagros langsung 1 botol bisa healing krisis, itu top banget. Berarti memang tubuh itu apa ya, langsung bisa dirasakan. Kadang orang tuh seperti ini, minum 1 botol nggak ada healing krisis, protes. Oh, oke. Terbalik. Ya kan? Saya sudah minum 1 botol, nggak ada apa-apa. Saya Iya, sudah minum iya, 3 botol, nggak ada apa-apa. Saya sudah minum 1 dus, nggak ada apa-apa. iya, iya, Ada iya, juga iya. yang protes, Pak, saya baru minum 1 botol sudah healing krisis. Ya kan? Makanya kita berikan edukasi. Berarti ketika ada orang yang langsung healing krisis minum 1 botol, berarti kan produk ini sangat membantu. Ya kan? Artinya membantu sekali penanganan. Edukasi pertama kali kan langsung tubuhnya bisa merasakan itu justru lebih bagus. Yang harus dilakukan adalah ya minum lagi. Kan Belum tadi kan lagi. healing krisis. Ya kan? Minum lagi. Ya kan? Minum lagi ya. Kira-kira ditanya dulu sakitnya apa.
Kalau mungkin hubungannya dengan jantung atau gagal ginjal ya kan sesuai dengan anjuran dokter minumnya, ya kan. Sebenarnya nggak ada penyakit yang tidak ada obatnya, kecuali Betul. maut, Betul, 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 betul. Saya ya sepakat tuh kan. sama Pak Nah, Adi. Yang jadi penting harus ikhtiar ya, percaya, Pak Adi. harus Ikhtiar ya. Positif ikhtiar gitu kan, betul, berdoa. ya positif. Nah, Pak Adi, ini ada pertanyaan lagi. Sebentar. Oke, saya tampilin lagi di gambar. Bagaimana cara follow up Pak Andi dengan mitra-mitra lama nih? Minta tipsnya dong gitu kan. Pengen follow up mitra-mitra lama nih, mulainya gimana mungkin gitu. Ya, ya. Kalau menghadapi mitra-mitra lama, ya awal pada saat telepon pertama, ya kita say hello dulu, jangan langsung tanya tentang Milagros atau bagaimana, ya kan sudah tertidur lama, Iya, 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 ya iya. kan? Basa-basi Ya dulu kayak artinya ya, Pak Adi ya. mereka butuh butuh ibarat ya pemanasan. Ketika orang bangun tidur, disuruh langsung berdiri kan tidak bisa. Dia harus bergerak sebentar, harus bagaimana, harus menyesuaikan. Jadi follow up-nya harus menyesuaikan dulu. Kalau lama, oh dia sudah tidak ada informasi tentang Milagros, tidak pernah minum Milagros, kita ya saya hello dulu, gimana kabarnya. Ya nanti mungkin kita butuh follow up yang kedua, butuh follow up yang ketiga, baru ya kan setelah follow up kedua, ketiga, baru kita bisa menanyakan bagaimana Milagros. Nah, kita Oke. bercerita tentang Milagros. Kalau follow up pertama jangan langsung. Kalau Iya, follow up iya, pertama iya, 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 langsung, iya. ibarat kita membangunkan orang pada saat tidur, langsung suruh berdiri, kan Pusing nggak bisa. langsung. Pusing langsung kepalanya, ya kan? Pusing langsung kepalanya. Orang lagi tidur, Jadi, enak-enak suruh berdiri. Woi, berdiri gitu katanya. ya, ya kan? Jadi kalau orang lama, ya kan, ditanya dulu gimana kabarnya. Mungkin, ya kan, dia butuh solusi tentang finansial. Nah, mungkin dia butuh solusi tentang kesehatan. Baru nanti follow up yang kedua. Ya nanti kita telepon lagi. Itu strateginya. Jangan langsung to the point. Biasanya to the point nanti dikira kita memanfaatkan atau mungkin hanya telepon kalau hanya butuh saja, tapi butuh namanya Oke. pendekatan. Jadi Pendekatan Pak Andi seperti itu. intinya nih buat Bu Mirazu Milagros. Jadi Pak Andi intinya nih tadi kata Pak Adi yang pertama jangan langsung to the point. Artinya Ya, silaturahmi dulu lah, sharing-sharing dulu betul. gitu ya, Sharing tanya-tanya dulu dulu. kabar. Ya, Mungkin sambil cari indikator gitu ya, sinyal-sinyal nih, apakah dia ya, butuh Milagros gitu ya. ya. Cari cari apa kebutuhan dia. Oke, Ya kan? iya. Oh, dia membutuhkan solusi untuk kesehatan. Oh, dia membutuhkan solusi untuk finansial. Oke. Baru nanti Ya kan? Kita ditawarkan gitu ya Pak Adi ya. Di nah, step kedua atau nanti ketiga ya. step kedua atau step ketiga, ya kan? Ya kan tadi orang bangun tidur tiba-tiba suruh bangun. Nah, orang Pusing. pusing nanti kepala. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak Adi jawabannya. Wah, langsung dapat jawabannya. Keren, mantap. Sebentar Pak Adi. Kita cek lagi pertanyaannya. Oke. Nah ini dia. Izin bertanya Pak, gimana caranya sekarang lagi corona? Via telepon juga susah. Maksudnya gimana ini? Maksudnya gimana Pak Imam? Menular Maksudnya teleponnya. Oke, nanti kita tunggu ya. Maksudnya gimana? Kita masuk loncat ke pertanyaan berikutnya. Oke, dari Bu Naura Hasna. Bu Naura Hasna, bagaimana tipsnya merekrut orang di situasi kayak gini nih Pak Andi? Di mana orang mau join tapi nggak punya modal karena lagi efek nggak ada pendapatan gitu ya. Mana tipsnya merekrut orang di situasi kayak gini di mana orang mau join tapi nggak punya modal lagi karena efek nggak ada pendapatan. Ya. Pendapatan. Kembali lagi, Tipsnya gimana, Pak Andi? ketika tipsnya seperti ini, ketika kita tahu ya pada saat kita menawarkan ke orang, kita tahu oh dia butuh solusi, ingin mencari penghasilan, ya kan? Dia nggak punya uang, tapi kalau dia berpikir nggak punya uang, akhirnya
nggak punya uang. Nah, gimana caranya supaya dia punya uang? Jadi kita berikan bagaimana berdagang Milagros. Ya artinya Pak, saya nggak punya modal seperti itu. Sebenarnya tergantung diri kita. Sebenarnya Milagros tanpa modal bisa jalan. Kita tinggal uh, lihat di Google, kita lihat gambar-gambar Milagros, kita ambil YouTube Milagros, terus tanpa modal kita share dulu. Kita share dulu produknya, kita share dulu ke teman-teman. Ketika nanti ada 1-2 orang tertarik berapa botol, nah, kan bisa 1 dus, itu mereka butuh produknya, kita butuh bisnisnya. Oke. Iya. Ya kan? Sebenarnya tergantung simple kita. Banget loh, itu simple banget loh. Simple. Iya. Oke, jadi terima itu kasih jawabannya. Bu Nora Hasda. Sebentar. Aja teman-teman. Oke. Nah ini Pak Andi, izin bertanya Pak Andi, bagaimana cara mengarahkan tim atau mitra agar mereka mau mengikuti pembelajaran online seperti ini? Dikarenakan untuk offline kita kan sedang dibatasi atau lockdown. Mohon pencerahannya Pak. Ya. Kemarin saya belajar mengenai salah satu aplikasi yang bisa kita ketemu banyak orang di satu aplikasi. Iya, ya betul. Kan? Kadang ketika ada sesuatu hal yang baru, banyak orang yang malas belajar. Saya itu sudah taunya WA, ya pakai WA saja. Kenapa harus pakai cara lain? Nah, itu. Iya. Jadi, gimana caranya kita memberikan edukasi bahwa pembelajaran ini mungkin saat ini harus membuat kita tidak nyaman. Ya, tetapi ini penting sekali. Buat apa? Ya, artinya buat kemajuan kita. Jadi ini tantangan. Kita kan tidak tahu mau sampai kapan ini akan terjadi seperti ini. Jadi kalau kita tidak belajar mulai dari sekarang, mungkin 2-3 tahun lagi kita baru belajar. Nah, kita tidak tahu. Ya, kita berharap kondisi seperti ini tidak berlangsung lama. Ya, tetapi kan kita harus mempelajari. Dulu orang tidak pernah tahu WA. Taunya hanya BBM. Tapi mau tidak mau BBM-nya hilang, ya otomatis dia akan belajar ke WA. Ya, pesan saya buat teman-teman ya, mungkin saat ini tidak nyaman harus belajar sesuatu yang baru, tapi lebih baik Anda paksakan untuk mempelajari satu hal yang baru itu saat ini. Ya kan? Siapa tahu itu akan bermanfaat mungkin besok atau besoknya lagi. Ya, paling tidak pasti Anda akan mengikuti itu. Ya, kita tidak bisa merubah zaman, tapi kita paling tidak mengikuti perubahan zaman ini. Wah, ini harus saya highlight ya. Tadi kata Pak Adi bilang kita tidak bisa merubah zaman. Kita tidak bisa merubah zaman, cuman kita harus mengikuti zaman. Jadi berubah atau punah gitu ya Pak Andi ya. Betul. Saya pindah lokasi Pak Andi. Tadi baterainya lowbat. Kayak gitu. Makasih atas pertanyaannya Bu Salman. Terus ada lagi pertanyaan. Oke, sambil tunggu pertanyaan yang lain. Ini juga sudah banyak bergabung teman-teman leader kayak ada Pak Dede. Selamat sore Pak Dery dan Pak Andi Bawono katanya. Wow. Sore Pak Dede, apa kabar? Sore Pak Dede. Kemarin giliran Pak Dede kan, gitu ditanya-tanyain. Terus sambil nunggu Pak Andi. Ya. Pak Andi sambil kebetulan nunggu terang ini ya, nggak hujan. Tadi apa ini? Oh ini, Pak Afif, Pak Andi. Bagaimana cara mengundang mitra agar tertarik untuk datang ke HS? Tentu kalau keadaan sudah normal. Undangannya harus menarik atau harus dikasih iming-iming gitu.
Oke, Ya, gimana mungkin Pak Andi? kalau sudah kondisi normal, cara kita mengundang mitra ke HS, itu kalau mungkin kita harus jemput, ya harus dijemput. Kita jemput. Hmm. Kalau memang harus dijemput, harus dijemput. Ya, dulu saya mengawali ketika kondisi normal, ya kan, awalnya hanya 1 2 orang, 3 orang, otomatis kita jemput bola dulu, ya jemput orang-orang yang kita undang, ya kan, ya supaya apa? Supaya paling tidak memberikan suatu edukasi dan suatu saat dia juga akan melakukan hal seperti itu, ya Jadi kan? Pak Andi juga sempat ngalamin ngejemput calon prospek ya? Iya, jemput, betul. Jemput, ya kan, dudukkan paling depan. Nah, Ditemenin ya Pak terus Andi? ditemenin. Jadi Kan duduk ada paling tuh, depan, kita temenin. ada tuh yang ngundang, suruh duduk, terus yang Ya, ngundangin keluar gitu. keluar. Nah, itu. Banyak orang keliru di situ. Oke, Ngundang, iya 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 iya. duduk di sampingnya. Jangan keluar. Ketika keluar, nanti Hmm. undangannya juga ikut keluar. Iya iya teman-teman kalau ngundang, nih tips dari Pak Andi dan Pak Andi sering lakuin ini. Bukan cuma dijemput, tapi ditemenin duduk gitu ya Pak Andi. Iya, memang kadang awalnya kita nggak nyaman, kita harus mengulang, mengulang. Itu pembelajaran. Suatu saat mitra juga akan melakukan hal itu. Karena Hmm. kebanyakan mitra, oh orang yang mengundang saya keluar. Nah, ngapain saya di dalam? Mendingan saya keluar juga. Oh iya benar. Iya, Saya kalau diundang juga gitu Pak Andi. Kalau yang ngundang saya iya, keluar ya udah saya keluar ngerokok lagi lah gitu. iya, Akhirnya nggak dapet sesuatu. Yang tadinya mungkin kesempatannya bisa betul. closing, akhirnya nggak jadi closing ya Pak Andi. Iya, makanya kita harus dampingi. Meskipun kita tidak nyaman dan kita mengulang sekolah, mengulang seperti itu, mengulang ya. Sukses itu kan cuma mengulang. Betul. Iya, saya sepakat tuh Pak Andi. Iya, Oke, jadi gitu ya Pak Afi Fauzi Milagros gitu kan ya. Terus ini pertanyaan dari Budina Kropisiana. Pak Andi, bahas omset RO-nya juga Pak. Untuk mitra baru seringkali kejar peringkat dulu. Gimana omset RO kita biar bisa sesuai peringkat. Mohon pencerahannya katanya Pak Haji. ya. Jadi gini, kita harus memberikan edukasi, ya Hmm. kan? Kalau sekedar mengejar peringkat itu hanya jangka pendek. Ya. Tugas kita adalah sebenarnya kita adalah melayani pelanggan, Hmm. bukan hanya sekedar menambah pelanggan, tapi tidak melayani pelanggan. Hmm. Hanya hanya menambah pelanggan, pelanggannya banyak, tapi pelanggan yang lama tidak diurusi. Hmm. Tugas Iya kita iya iya. adalah melayani pelanggan. Jadi pelanggan lama diurusi, pelanggan baru diurusi, pelanggan lama diurusi, pelanggan baru diurusi. Kebanyakan orang mengejar peringkat, tapi pelanggan-pelanggannya tidak di follow up. Ya, saran saya, ya kan, pakai strategi bagaimana caranya supaya kita bisa pelanggan leader-leader yang mungkin masih baru juga melayani pelanggan. Ya, minimal mitra yang aktif punya minimal 10 pelanggan, minimal. Hmm. Minimal punya 10 pelanggan. Ya Minimal kan? punya 10 Setiap pelanggan. Itu ya udah ideal ya Pak Andi ya. udah ideal. Jadi Ideal. mitra aktif punya 10 pelanggan, ya kan? Jadi kalau misalnya leader itu kan hanya butuh 25 qualified ya. Iya. Ya, berarti kita hanya butuh 3 mitra aktif yang punya 10 pelanggan. Jadi 10 Oh langsung pelanggannya dikasih ada tuh ilmunya. iya. Jadi satu mitra aktif punya 10 pelanggan, berarti kita punya mitra aktif yang melayani 10 pelanggan. 10 pelanggannya sudah jadi mitra, tapi dia hanya repeat order saja. Oh langsung dibuka RO itu. saja, Langsung dibuka loh ya kan? triksnya dia sama Pak Adi nih. Beruntung banget nih yang nanya ya. Oke, terima kasih Bu Dina. Terima kasih Pak Adi. Di kita Ya, agak ngebut Pak Adi karena waktu udah siap, siap, mepet siap, banget. siap. Agak ngebut. Terus ini pertanyaan dari Bu Nur. Selamat sore Pak Andi dan Mas Dede. Pak Dery kali ya. Iya ya. Oke, nggak apa-apa. Apa yang harus kita lakukan saat mengalami kendala mengumpulkan mitra-mitra kita?
Kadang di grup hanya disimak doang, no comment, dianggurin Ya, paling. dicuekin. Kalau di grup cuekin lagi ngundang. Sikap kita mesti ngapain, Pak Andi? kita kontak satu-satu, Kontak satu-satu ya. satu-satu, telepon satu-satu. Oke, jadi Bu Nur Ya, harus dikontak satu-satu karena ya. itu mungkin bisa jadi bagian dari proses pendekatan yang persuasif kali ya. Orang lebih seneng di japri mungkin ya, Pak Andi ya. Karena gini, kita tidak tahu setiap orang itu punya grup WA berapa, Oke, iya 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 ya iya kan? iya. Iya. Saya contohnya, saya pun punya grup WA itu di atas 200. Oke. 200 grup, 200 grup WA. Jadi saya nggak pernah Wow, baca grup. gokil 200 grup. Ini kalau Bayangin mau kan? kontak, jadi kalau mau kontak Pak Andi ini harus telepon. Iya. Jadi kita harus paham eh, kira-kira orangnya kok nggak pernah komen tuh gimana? Siapa tahu HP-nya lemot, ya dia nggak pernah komen bagaimana. Jadi paling tidak kita telepon, ya kan? Biar tahu masalahnya. Kita tanya solusinya, ya kan? Kita tanya kenapa seperti itu. Kan kalau orang ditelepon pribadi, japri itu kan lebih apa ya, lebih dihargai lagi. Kalau di Oke. grup kan orang-orang banyak. Iya 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 iya. Ini langsung dalam banget ya jawabannya dari Pak Andi. Dan Pak Andi sebelum kita lanjut, ternyata guru kita juga baru bergabung. Ini ada ada Abah Makmun, Pak Makmun. Pak Mamun, Selamat ya datang, Pak selamat Makmun di live selamat datang Pak podcast Mamun. Indonesia Online. Oke, bentar ya, saya pilih aja ya, Pak Andi. Banyak banget Ya ya, pertanyaan. baik baik. Oke, last question Pak Andi. Bagaimana cara efektif untuk prospek? Apakah ke orang-orang yang kita kenal atau ke siapa aja sekalipun nggak kenal? Kadang kita nggak pede nih buat ngenalin Milagros atau prospek Milagros gitu. Perasaan tuh kayak jadi kayak sales gitu Pak Andi. Katanya gitu. Jadi gini, yang efektif ya sebenarnya tergantung kondisi di Hmm. lapangan. Ketika kita masuk di suatu daerah yang kita tidak kenal, ya kan, itu gimana caranya supaya lebih efektif? Ya kita masuk satu perkantoran yang ada orangnya, Ya 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 ya. ya daripada kita masuk mungkin rumah ke rumah. Kalau rumah-rumah mungkin one on one. Tapi Hmm. kalau mungkin kalau sudah normal ya, kita masuk ke Hmm. kantor, kelurahan, kecamatan seperti itu, yang mungkin bisa kita ketemu dengan beberapa orang. Kalau seandainya toh harus one on one seperti itu efektif ya. Kita kalau masuk di satu tempat ya kita masuk ke orang yang berpengaruh, yaitu mungkin Pak RT atau Pak RW-nya, orang yang berpengaruh, ya kan? Ya, mereka-mereka yang mungkin bisa memberikan sebuah solusi untuk kita bisa masuk ke pasar yang lebih bagus lagi, Oke. seperti itu. Last question lagi kayaknya nih Pak Dery. Ya, Last question lagi tadi last question mulu nih Pak Dery katanya gitu. Pak, bagaimana caranya agar mitra jadi stokis semua katanya. Ini pertanyaan bagus nih. Kayak stokisnya Pak Handi kan banyak banget nih di seluruh Indonesia nih gitu. amin, Rahasianya apa amin, Pak? amin. Pak? Kita harus meyakinkan ke mitra kalau Milagros itu ini air. Ya. Jadi kalau Milagros air, nggak mungkin orang minum Milagros, dia sisa setengah botol tuh disimpan sampai berbulan-bulan, kan nggak mungkin. Jadi percaya sama saya, dimanapun Anda Milagroser, ya kan, selagi masih ada tempat stokis, segera buka stokis Milagros, Iya. ya kan. Kenapa? Karena untuk mendukung, ya, mendukung untuk orang, memudahkan orang untuk
mendapatkan produk lebih cepat. Ini air ini, ya kan? Air ini saya sudah merasakan 5 tahun ini luar biasa sekali. Stokis saya hampir 300, udah di atas 300. Wow, baik banget itu. Pantes omsetnya gila. Ya itu, salah satu kuncinya stokis ya. Jadi yakin aja. Kalau seandainya, ya tapi gini, bagi mitra-mitra yang mau buka stokis, tolong didampingi apply-nya supaya kan di awal kan stokis kan butuh pendampingan Iya. sampai mempunyai pelanggan-pelanggan banyak seperti itu. Jadi Jadi jangan terus kebanyakan orang udah jadi stokis ditinggal, kebanyakan seperti itu. dibiarin aja ya. Ya, dibiarin aja. Jadi tadi saya tangkap, saya highlight nih, Pak Andi, dari Pak Andi penjelasannya detail banget ya gitu kan. Jadi teman-teman ditenteng gitu, kata Pak Andi tadi, ditenteng, diajarin prosesnya, didampingi, setelah jadi Ya, stokis juga jangan dibiarin gitu ya Pak Andi ya, karena ya ya tetap dia juga mitra kan yang harus diedukasi, bener nggak sih Pak Andi? betul. Jadi edukasi bahwa Milagros itu dibutuhkan banyak orang. Milagros itu istilahnya untuk kesehatan apapun bisa cocok, ya kan. Selain diminum, Milagros juga bisa uh, semprot, ya kan. Wah, Nah, ini semprot. untuk apa? Untuk tangan nih ya, pembersih-bersihan karena kan pH-nya tinggi nih. Untuk muka Iya. juga bagus, nah, aman. Wah, Untuk solusi, untuk oh ya semprot alat semua ya. bantu. Ya, Ini kata guru kita katanya daging banget Jos Pak Haji katanya, kata Pak Abah wah, amin Makmun. amin. Oke. Terus tadi juga bilang usaha 300 stokis luar biasa Pak Andi, Jos katanya. Oke, sekarang giliran saya dong yang nanya. Siap. Last question dari saya ini, Pak Andi, harapan Pak Andi ke depan khususnya untuk Milagros dan para mitra usaha Milagros nih, harapannya buat dari Pak Andi ini apa? Ya, harapan saya buat Milagros di seluruh Indonesia, bahkan mungkin ada beberapa yang dari teman-teman yang di luar negeri ya, perjuangkan impian Anda di Milagros. Milagros itu perusahaan yang sudah tepat sekali. Dari perusahaannya izin lengkap, kantornya ada di mana-mana, ya kan? Terus produknya sudah jelas, dibutuhkan, ya kan? Produknya di stokis-stokis selalu habis, ya kan? Berarti kan dibutuhkan, repeat ordernya sangat tinggi sekali, ya kan? Terus sistem bagus, ya, sudah membuktikan banyak orang-orang yang biasa sekarang hidupnya berubah, ya kan? Support system juga bagus, ya kan, untuk mendukung kemajuan dari tim Milagros. Terus sekali lagi buat teman-teman ya, perjuangkan impian Anda, jangan pernah takut, ya kan, karena Milagros sudah tepat. Karena Betul. Milagros itu sebenarnya ditunggu-tunggu oleh banyak orang sebenarnya, tapi mereka tidak paham tentang Milagros. Ya, pesan saya buat teman-teman, ya yakin aja, ya yakin kalau saya bisa, ya kan, dulu punya hutang yang besar, ya kan, punya masalah yang besar, tetapi dengan keyakinan alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan. Milagros saja. Amin. Wah keren banget. Pak Andi, sebelum sebelum lanjut nih, ya kan itu di belakang adalah Mang Milagros, itu apaan sih? Ya. Berarti ini di rumahnya Pak Andi ya? Iya, ini rumah saya, Pak. Oke, keren Rumah banget. saya di Kayaknya Semarang. adem banget Baru rumahnya, Pak. 1 bulan nih. Baru 1 bulan Ah, jadi. adem banget. Nanti kalau ke Semarang mampir boleh ya, Pak ya? Boleh, silahkan bagi teman-teman mau mampir, monggo. Keren banget tuh logonya tuh. Kelihatan dari sini kan. Dari tadi saya penasaran Iya, itu logo apa. Oh, ternyata tulisan Milagros. Iya, 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 Milagros. iya, iya. Biar kelihatan. Ini ya, rumah hasil Iya, ya, Milagros tadi ya. karena sudah yakin Oke. bahwa Milagros adalah satu solusi buat
kesehatan, solusi buat finansial, dan buat masa depan. Oke. Iya. Pandi, sebelum kita tutup eh, tadi kan harapannya Pandi. Terus apa namanya? Ini pertanyaannya agak sedikit sensitif dan privasi sebenarnya ya. Ya semoga dijawab sama Pak Andi dan kayaknya harus dijawab. Gitu. Pak Andi kalau boleh tahu gitu kan, omset itu sebulan total berapa RO-nya? Kalau RO kemarin itu hampir Bulan Maret kurang aja. lebih hampir bulan Maret ya, bulan Maret hampir 14.000. Wow, 14.000. Gila di masa-masa kayak gini, ya kan? Di masa-masa kayak gini, hampir semua sektor bisnis tuh terjun bebas. Gila, omsetnya bisa sampai 14.000. Gokil. Kalau di total sama aktivasi ya mungkin sekitar 30.000. 30.000. 30.000 dus Ya, sebulan. Bulan Maret kemarin ya? ya, ya. Saya highlight Jadi bulan Maret, kenapa? Karena bulan Maret tuh banyak sektor usaha lagi terjun bebas gitu, Pak Andi. ya. Tapi ini malah push gitu kan ya, hampir 30.000 karton sebulan. Gokil banget. Saya juga heran kenapa ini bisa terjadi setelah saya follow up teman-teman. Ternyata memang sebenarnya banyak orang yang tadi panik, bingung, sehingga mereka Oke. membutuhkan Milagros. Sebenarnya tepat sekali. Oke. Jadi Hanya masalah, kepanikan, pandemik, wabah, kepanikan, masa-masa sulit kayak gini, sebetulnya malah jadi peluang ya, Pak Andi ya? peluang, karena mereka tidak tahu harus bagaimana. Kalau ketika kita edukasi yang baik, yang benar, itu sebenarnya Milagros cocok buat mereka semuanya. Oke, tinggal kitanya nih teman-teman mungkin ya memberanikan Ya, diri untuk memulai menceritakan dan mengkampanyekan Milagros gitu ya, Pak Andi ya? betul. Ya, sesering mungkin kan lewat WA, lewat status, lewat Facebook, Instagram, itu ya kita percaya diri terus lakukan. Namanya bisnis itu harus dipromosikan. Iklan jangan pernah berhenti, ya kan? Iklan jangan pernah berhenti. Kita lihat di televisi kan nggak pernah berhenti iklan. Terus Iya, meskipun kondisi seperti ini. kita gratis ngiklannya ya Pak. Iya, iklannya gratis. Kita kan bintang iklan. Iya. Masya Allah, Pak Andi, Pak Haji, ya Allah. Hari ini kita dapat ilmu banyak banget dari Pak Andi Bawono. Teman-teman Milagros juga dapat insight banyak dari Pak Andi Bawono. Ya, saya Amin. mewakili dari teman-teman yang hari ini nonton, semoga apa yang sudah diberikan sama Pak Haji Andi Bawono itu benar-benar bukan bisa ya. Ini sangat bermanfaat sekali dan bisa berdampak pada pertumbuhan bisnisnya teman-teman dan semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan Amin, berkali-kali amin, lipat amin, amin. lagi untuk Pak Haji Amin. dan keluarga. Dan Amin. saya yang paling senang banget, kenapa? Karena saya bisa ngundang Pak Andi di acara live podcast Milagros Indonesia Online pada sore hari ini. Dan ternyata Pak Andi ini humble banget orangnya gitu kan ya. Sangat sederhana sekali, terus sangat welcome sekali, apalagi demi kepentingan bersama, demi kepentingan Milagros Indonesia. Dan pantas hari ini Pak Haji jadi seorang direktur Milagros Indonesia gitu kan ya. Amin, 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 amin. Teman-teman saya juga minta doanya semoga Pak Haji Andi Bawono juga selalu diberikan kesehatan, Amin. keluarganya makin harmonis, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin, makin amin, amin, amin. bermanfaat, makin menginspirasi, terus targetnya tercapai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Pak Andi, cita-citanya juga tercapai atau lebih cepat lagi. Amin. Terus semoga diaminkan ya teman-teman sekalian. Saya juga mohon diaminkan. Semoga Pak Andi juga semakin sukses karirnya di bisnis Milagros gitu. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Masya Dery yang telah Allah. mengundang saya untuk belajar juga ini dan juga memberikan suatu tips buat teman-teman semuanya. Saya senang sekali diundang di sini bisa memberikan suatu motivasi, inspirasi buat teman-teman Milagros semuanya. Harapan saya semoga teman-teman Milagros ya selalu sehat selalu dan teman-teman Milagros bisa
sukses suatu saat nanti. Amin. Kalau saya bisa, Anda pun pasti bisa. Saya juga berdoa semoga Pak Dery juga cepat director, ya kan? Saya berdoa juga ya Pak Dery Amin selalu ya sehat selalu, Allah. keluarganya Amin ya Allah. sehat selalu, Amin ya. ya Allah. Dan Amin suatu ya Allah. saat impiannya tercapai. Amin, amin, amin. Kita berdoa Amin dan ya berusaha. Allah. Ya, selalu Amin berdoa ya Allah. dan selalu berusaha. Selalu berdoa dan selalu berusaha. Amin ya Allah. Nih langsung dapat doanya dari Pak Haji nih. Pak Haji langsung, kalau doa dari orang sukses biasanya langsung dem gitu. Tahun ini langsung jadi Amin, director. amin, 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 amin. Sebelum kita close, highlight dari tadi ya, sebelum kita close mulu nih Pak Dery nih, parah juga katanya gitu. Ada highlight nggak kata-kata yang sedikit untuk mengingatkan teman-teman sama Pak Andi? Apa misalkan gitu? Ya. Kayak kemarin tuh Pak Dery apa ya? Milikilah impian yang besar, perjuangkan dan lampaui itu. Kira-kira kalau hashtagnya Pak Andi ini apa nih buat teman-teman? Baik, buat teman-teman semuanya ya, jangan pernah menyerah dengan kondisi seperti ini. Ya kan, kita mungkin di tengah-tengah badai. Kita tidak bisa mungkin saat ini menghentikan badai. Jadi paling tidak kita bisa melayang-layang di tengah badai. Wah. Gimana caranya kita tetap eksis di badai ini, tetap eksis melayang-layang, ya kan? Siapa tahu di balik badai itu ada sesuatu yang indah sekali. Kita tidak tahu. Ini ya, kita ini cobaan, semuanya ada cobaan, semuanya punya masalah. Tapi pasti setiap di balik ya kan, badai setelah ada masalah pasti ada keindahan, kata Pak Andi Bawono. Di balik badai pasti ada keindahan nih, kata Pak Andi Bawono. Ini saya ingat-ingat pesannya Pak Andi nih. Jadi Pak Andi, terima kasih banyak. Saya ucapkan sekali lagi atas kesediaan waktunya berbagi sama teman-teman Milagros Indonesia. Dan teman-teman Milagros Indonesia juga terima kasih banyak sudah hadir di di live podcast Milagros Indonesia Online pada sore hari ini. Jadi Pak Andi, boleh nggak ngucapin dadah sama teman-teman? Dadah, selamat. Dadah. Ya, selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.